Oke, kita akan lanjutkan dengan bahan dari John Owen ya. Saya akan share bahannya. Nah, kita sudah sampai ke halaman halaman 17 ya. Halaman 17 kita membahas mulai kalimat ini. Ada 2 pertanyaan ini. Ini yang saya kasih blok. Ya, saya bacakan Pak Andi. Ada 2 pertanyaan yang harus diperhatikan tentang hari pencobaan. Yang A, sarana-sarana umum apakah yang digunakan untuk membawa pencobaan tiba kepada harinya? Yang pertama, ketika iblis bermaksud membuat seseorang masuk ke dalam pencobaan, dia akan sering dan terus-menerus memaparkan pencobaan tertentu kepada pikiran. Dia berupaya secara terus-menerus membodohi pikiran kita sampai melakukan dosa tersebut. Pikiran kita mungkin merasa ngeri pada awal pencobaan. Tetapi karena pencobaan tersebut gigih menyerang, rasa ngeri ini melemah dan pencobaan tersebut tampak tidak terlalu jahat dibandingkan dengan awalnya. Ya, kita sampai di situ dulu. Jadi ini salah satu ini yang disebutkan di sini sarana umum. Ya. Bentar saya blok. Sarana umum. Yang digunakan oleh si iblis ini untuk membawa kita pada pencobaan. Sarananya adalah di sini dikatakan ketika iblis bermaksud membuat seorang masuk ke dalam cobaan, dia akan sering dan terus-menerus memaparkan pencobaan tertentu kepada pikiran. Jadi salah satu cara iblis adalah mengobsesi seseorang untuk melakukan sesuatu dan itu ditekankan melalui pikiran-pikiran. Berarti iblis itu ya istilahnya secara to the point-nya kan meracuni pikiran-pikiran kita. Meracuni pikiran. Dan itu tidak sekali, tapi terus-menerus. Sehingga orang yang tadinya mungkin tidak peduli dengan pikiran itu, kemudian mulai memperhatikan. Waktu memperhatikan mungkin tidak terlalu merespon, sampai lama-lama dia meyakini pikiran itu. Atau dia terpengaruh dengan pikiran itu dan dia menginginkan pikiran itu untuk dia bisa melakukannya. Nah, itulah salah satu cara kerja iblis. Misalnya begini ya, saya kasih contoh orang tergoda untuk korupsi. Mungkin pertama kali bekerja tidak pernah memikirkan korupsi. Tapi karena dia kedudukannya makin lama makin tinggi dan makin dipercaya untuk melakukan mungkin bagian pembelian dan sebagainya. Dan dia awalnya jujur sekali. Tapi kemudian dia merasa di perusahaan itu ada hal-hal yang tidak terlalu diawasi. Misalnya yaitu tadi di bagian pembelian itu bagian keuangannya nggak terlalu sering membahas masalah apa saja yang dibeli dan barangnya kemana,
atau digunakan atau tidak digunakan. Akhirnya dia pikir, ya, apa salahnya sih saya membeli sesuatu, saya butuh sesuatu dan saya membeli melalui anggaran perusahaan ini dan barang itu nanti saya pakai sendiri. Dan toh tidak sampai diawasi kan barang ini betul-betul dipakai atau nggak dipakai. Apa ini berguna atau untuk perusahaan atau untuk saya ambil sendiri. Siapa yang bisa ngawasi karena saya yang bagian kontrol semuanya. Akhirnya ya mungkin tambah lagi pikiran saya kan sudah lama mengabdi di perusahaan ini. Masa saya juga nggak dapat apa ya keuntungan lah dari perusahaan ini. Saya kan sudah berkorban banyak, waktu saya, pikiran saya, tenaga saya, semuanya bagi perusahaan ini. Kenapa bagi saya kok saya ambil sedikit aja nggak boleh gitu loh. Ya mungkin perusahaan ini malah memejamkan mata untuk saya ambil barang-barang yang dibeli dan sebagainya. Akhirnya ya sudah, saya mulai ambil. Dan mungkin pertama kali melakukan itu nggak enak, tapi lama-lama kok nggak ketahuan ya. Ya udah, akhirnya jadi kebiasaan itu. Setiap kali beli barang, saya ambil sebagian, dan itu menjadi, ya dengan kata lain, saya dapat keuntungan kan dari barang-barang yang dibeli itu yang saya dapat secara gratis. Entah itu alat tulis atau entah itu peralatan, ya peralatan kantor dan sebagainya. Iya, dan ya itulah salah satu cara iblis meyakinkan seseorang dengan pikirannya. Pikirannya itu bekerja sendiri, menganalisa sendiri, mencari peluang-peluang dan pembenaran-pembenaran. Ya, mencari peluang dan pembenaran-pembenaran dari yang diinginkan. Nah, itu kalau dituruti terus, diikuti terus, ya jadilah perbuatan itu. Nah, ini salah satu cara iblis untuk menggoda saudara dan saya. Termasuk hal-hal yang lain. Jadi itu kan hanya salah satu contoh yang saya berikan. Contoh lain ya sangat banyak. Ya, sampai bisa terjadi macam-macam penyelewengan lah. Dan itu tidak terbatas, bisa suatu hal yang sangat tidak terbatas itu pikiran-pikiran seperti itu. Bisa sampai hal-hal yang mengejutkan sekali dan sampai parah sekali. Bisa seperti itu. Sampai benar-benar lupa diri. Ya, lupa batasan dan sebagainya, akhirnya juga sampai nggak bisa bertobat lagi mungkin. Ya, tapi kalau anak Tuhan saya yakin pasti bertobat. Ya, tapi itu menjebak sekali dan amat sangat sulit sekali untuk terlepas dari pikiran-pikiran yang semacam itu. Ya, nah ini kita harus waspada bahwa itulah salah satu cara iblis membawa kita ke dalam suatu pencobaan melalui pikiran. Berikutnya, silakan yang nomor 2. Yang kedua, jika seorang Kristen melihat saudaranya jatuh ke dalam dosa, dia harus menanggapinya dengan membenci dosa tersebut. Merasa kasihan pada keadaannya yang terjatuh,
dan berdoa bagi pembebasannya. Jika kita tidak menanggapinya jika dia tidak menanggapinya dengan cara ini, iblis akan memakai kelemahan ini sebagai sarana untuk membawanya ke dalam pencobaan yang sama pula. Ketika Himeneus dan Philetus menyimpang dari kebenaran, orang lain pun jatuh pada keadaan yang sama. Ada dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 17 sampai 18. Ya. Nah, ini ada pencobaan lain lagi. Dan ini sering kali terjadi jika kita melihat ada seorang Kristen yang jatuh dalam dosa. Ya, melihat saudaranya. Jika kita sebagai orang Kristen ini melihat saudaranya, ya sesama Kristen lah, jatuh ke dalam dosa. Bagaimana reaksi kita terhadap orang yang sedang jatuh dalam dosa? Bapak, bagaimana reaksinya? Saya yakin kita sudah sering menghadapi saudara seiman yang jatuh dalam dosa, kan? Lalu kira-kira reaksi pada umumnya apa? Ya, mungkin ada yang menanggapi. Kalau kita lihat saudara seiman kita yang jatuh dalam dosa, reaksi umumnya apa? Tegur. Dihadapin berdua. Kebanyakan kalau di kantor Pak itu mereka punya istri jadi pacaran lagi gitu, selingkuhan. Biasanya gitu. Biasanya. Nah ya. Itu banyak. Itu saya ngalamin sendiri. Jadi teman-teman, kita tegur aja. Saya nggak takut mau diberhentiin juga. Kata orang, lu berani banget. Ya kita kan. Wah, internetnya. Kesian sama anak istri, teman juga biar itu. Dan kedua, kalau mereka, saya kan bagian keuangan Pak, jadinya yang gaji mereka dan keuangan semuanya gitu ya, bang, saya tahu gajinya atau apa, nanti kalau ada masalah gitu, ada yang sakit atau apa, pinjam. Tapi kalau ada uang, ya makan-makan dan perselingkuhan, cari istri. Saya bilang, bekal apa lu? Gitu. Oke. Ada Pak yang berat. Ini internetnya kok putus-putus ya. Ini hanya saya yang dengar putus-putus atau memang? Ya, semalam juga gitu Pak. Maka itu nih kadang-kadang kami dua HP ya terputus. Internetnya Bu. Masalahnya di Ibu Lani. Putus. Mungkin internet saya atau Iya, ya. Masalahnya di Bu Lani-nya internet. Kita jelas aja dengan Pak Andi. Iya. Bu Lani, Bu, pilih provider yang bagus di daerahnya Bu Lani. Iya. Nah, putus-putus lagi. Tapi saya takut lagi nih. Ya. Nanti kan di rumah ada orang gitu ya. Karena teman saya ada WC-nya yang masalah, ada orang seluruh keluarga COVID. Jadi saya juga bingung mau betulin apa-apa. Kami kan tinggal berdua doang. Jadi saya takut masuk orang gitu loh. Oh. Iya, jadi masalah ada apa-apa ya tahan-tahan aja deh Pak. Oke. Baik, ada yang mau menanggapi Pak Ilya? Ya, permisi Bu Meta, saya mau menanggapin Pak Andi, boleh? Silakan Pak Ilya. Iya Pak, terima kasih Bu Meta. Menurut saya Pak, kalau teman kita sekantor, tergantung kedekatan emosi dengan kita. Kalau kita baik sama dia, kita pasti akan memberitahu. Karena kita tahu dia melakukan sesuatu yang tidak benar.
Kalau teman itu sentimen sama kita, wah kita syukurin Pak. Itu secara umum ya. Thank you. Ya, kapok lu ya, atau rasain lu gitu. Maaf Pak Elia, maaf Meta, tadi aku jadi salah aturan tuh, nggak minta izin. Iya. Nggak apa-apa. Wah, misi saya juga dimengerti ternyata. Well, thank you. Jadi Pak Elia boleh ini ya, membawa orang untuk tidak ke dalam pencobaan. Saya sedang mencobain teman-teman, kenapa lupa terus dengan aturan moderator ya, gitu maksud saya. Oke, ada yang lain? Teman-teman lain, bagaimana biasanya kita melihat, misalnya ada tokoh Kristen gitu, yang jatuh dalam dosa, kita biasanya reaksi umumnya apa? Kalau Wah, itu. saya, Pak, nggak terlalu deket ya, saya doakan saja, Pak. Tapi kalau saya telah ada deket ya, saya beritahu. Tapi tetap ya dengan bijaksana ya, bukan menghakimi. Terima kasih. Ini anggota-anggota diskusi kita ini orang-orang rohani yang baik-baik semua ya. Kalau dunia seperti ini damai dan tenang. Izin Pak Andi mau memberikan Barusan, maaf. Siapa yang izin tadi? Saya, Iya. Pak. Ini. Silakan. Siapa yang izin tadi? Silakan. Suaranya. Kalau tanggapan saya, kalau misalnya ada orang kagumi kemudian. Oh ya, Halo, ini. Pak. Tanggapan Gimana? saya kalau misalnya ada orang yang saya kagumi atau saya hormati jatuh dalam pencobaan, reaksi pertama saya adalah, oh ternyata manusia juga toh, gitu loh Pak. Okay. Dan biasanya kalau orang yang kita kagumi kan wah gitu. Nanti ketika dia jatuh dalam pencobaan, oh ternyata dia masih manusia gitu. Artinya dia bisa gitu jatuh dalam pencobaan. Itu sih Pak. Oke. Good. Kalau saya Pak mungkin kaget pertama dulu. Kalau seandainya saya sudah tahu dia punya kerohanian, seharusnya tidak demikian. Tapi mungkin juga saya akan pikir apa yang melatar belakangin. Karena sepandai-pandainya juga orang, seperti pepatah kata, sepandai-pandainya kita juga bisa jatuh. Dan kalau seandainya memang itu adalah masalahnya, ya mungkin kita juga menjadi ini peringatan bagi kita gitu, dan mungkin kita juga bisa doakan gitu. Dan kalau memang seperti yang katanya Pak Ibu Widya, kalau memang kita dekat sama dia, kita berusaha untuk maksudnya memberitahukan dia gitu. Itu aja saja. Okay. Good. Baik. Saya Pak, sebentar Pak. Saya mau. Silakan, Bulani. Ya. Pak, itu Widya. Tapi kalau you nggak deket sama Om Malani juga, kalau Om Malani salah atau Pak Elia saya yang salah, semuanya tolong ya dikasih tahu ya, ditegur ya. Soalnya kadang-kadang saya tuh nggak ngerti, jadi umpamanya salah ya. Jangan Widya nggak deket sama saya, nanti saya berbuat salah didiemin. Aduh kesian deh Ibu Lani. Kan yang pasti didoakan Bu, didoakan dulu Bu ya. Karena mau ngomong sama orang itu kita juga butuh hikmat lah gitu. Kalau menurut saya nggak sepandai Pak Elia atau Pak Andi bisa berkata-kata. Saya nggak bisa. Pasti didoakan ya, semua didoakan. Terima kasih. Bu Meta izin bicara, Bu Meta. Mantap. Ya, yuk Pak Elia, silakan. Kalau menanggapin Om Malani, maafkan saya ya. Anda kan minta kalau Anda salah diberitahu supaya jangan terkasianin. Iya. Begitu Oma. Maaf. Lupa. Maafkan saya Oma. Betul-betul ya. Maafkan saya. Kemarin waktu di sesinya Pak Titus, Anda terlalu banyak sharing Oma. Itu forum tanya jawab Oma. Thank you, begitu aja.
Oh ya, ya maka itu banyak salah Pak saya. Ya, aturan-aturan memang saya tuh spontan. Oke, thank you, thank you. Pak Elia ini langsung menerapkan ya. Tapi mungkin juga ada baiknya juga. Mungkin dari sharing itu, mungkin Pak Elia juga disadarkan bahwa dia ada sparring partner. Jadi jauh-jauh cari sparring partner. Ada sparring partner Ibu Lani juga gitu. Selain yang lain gitu. Mungkin dia cari-cari sparring partner, jadi mungkin itu jawabannya juga. Iya boleh juga, Ya, tapi seru ya. di forum yang tepat dong. Kita harus mengerti. Itu kan forum untuk membahas tentang kiamat ya, tentang Tuhan Yesus datang. Kemarin saya mencoba untuk menjeda panggil Om Malani, ternyata dia enggak dia terus nyerocos begitu. Akhirnya saya berpikir, oh Tuhan, berikan saya kemampuan untuk diam, biar berikan waktu kepada Om Malani. Ternyata Pak Titus dengan bijaksana melayani. Betul, saya mengerti itu. Makanya ilmu psikologinya Bu Meta saya terapkan. Thank you Bu Meta. Tembak sana, tembak sini. Bu Meta, Pak Andi mau menanggapi. Ya, yuk silakan Ibu. Silakan. Oh, mengenai apa namanya, menegur, kemudian mendoakan itu menurut saya tergantung dari apa latar belakang dan pendidikan dan pola asuh yang kita terima gitu loh Pak. Jadi tidak bisa kita langsung menegur gitu. Membuat rumus gitu ya. Ya, jadi masing-masing orang punya karakternya. Untuk yang satu bisa langsung menegur, yang satu mungkin mendoakan seperti Bu Lydia gitu. Jadi kalau menurut saya sih semua orang itu tumbuh dan bereaksi atau berinteraksi dan berperilaku itu sesuai dengan pola asuh. Yes. Mantap. Pendidikan yang dia terima dan nilai-nilai yang dia terima. Demikian Pak. Oke. Wah, seru Terima nih, kasih. Pak. Hari ini seru banget Pak. Terima kasih masukannya bagus. Iya Meta. Maaf ya. Soalnya saya juga emang spontan dan saya suka cita kalau mau bicara gitu ya. Jadi kadang-kadang ya gimana ya, saya suka cita dan saya kepengen itu jadi spontan aja. Jadi emang saya kurang aturan gitu. Ya itulah gitu. Namanya keunikan manusia ya. Harap Jadi Bulani maklum, sama saya pasti beda. Kalau Bulani suruh tenang-tenang seperti saya pasti tersiksa Bulani. Iya. Iya betul. Mani tidak lanjuti kalau alanya Makassarnya Tante Kwili repot tuh, jedar lebih keras lagi ya. Ya Tante ya Kwili, Tante Kwili ya. Apanya keras? Bagi Pak Elia mungkin keras, tapi harus dilihat dulu itu watak orang gimana gitu. Jadi seperti yang mungkin keras dari luar tapi lembut dari dalam, you nggak tahu juga. Bagi orang Jawa yang alon-alon asal kelakon yaitu bisa kaget. Modelnya orang Jawa kan alon-alon asal kelakon, ya kan. Kalau modelnya Bu Kwili itu mungkin orang bisa terkejut, tapi nggak apa-apa itu. Itulah namanya belajar bergaul. Kita memang manusia kan macam-macam modelnya manusia itu. Jadi kita belajar saling menerima satu dengan yang lain. Oke, kembali ke topik. Jadi tadi bagaimana kita kalau menghadapi teman yang sedang jatuh dalam dosa. Atau tadi saya mulai dari umum ya. Bagaimana kalau kita lihat orang Kristen yang mungkin hebat, terkenal luar biasa, jatuh dalam dosa.
Apalagi kalau kita udah nggak suka sama orang itu. Dan mungkin ajarannya kurang beres gitu ya. Lalu dia jatuh dalam dosa. Biasanya sih kalau saya lihat reaksinya itu malah tambah nyukurin gitu. Rasain lo, ya, omongnya gede, ya kan? Omongnya gede, apa ini? Omdo. Ya, Omdo. omong doang, ya. Lalu omongnya muluk-muluk gitu. Sekarang lu rasain lu terima pelajaran sekarang. Jadi disyukur-syukurin gitu. Karena kita udah nggak suka sama orang itu, seperti Pak Elia tadi bilang, tergantung hubungan kita sama orang ini. Kita hubungan dekat atau kita malah nggak suka sama orang tersebut. Ya jujur aja, memang kita melihat orang yang kita benci lalu orang itu jatuh dalam dosa, ya kita bersuka cita melihat kejatuhannya. Karena memang kita sudah nggak suka sama orang itu, misalnya ajarannya ngaco, ya, tapi dia terkenal sekali, dia jemaatnya banyak sekali. Itu kan ada kan tokoh-tokoh dunia yang juga mengalami kejatuhan, itu biasanya orang nyukur-nyukurin. Ya rasain lu orang gede tapi penipu, sekarang kamu jatuh, ya itu upahmu gitu. Nah, seperti itu kan. Jarang kita mau mendoain orang yang kita benci itu, yang jatuh dalam dosa, kita doain dengan sungguh-sungguh. Lalu kita mengasihi dia untuk dia kembali kepada jalan yang benar. Ya jarang sekali lah sikap seperti itu. Kalau saya ini ya maksudnya saya bicara ini apa adanya gitu. Tapi kalau orang itu dekat sama kita, bisa sebaliknya. Sebaliknya itu apa? Malah meskipun dia berbuat dosa, kita membenarkan dia. Kita membela dia. Karena dia itu kuping saya. Ya, kuping itu teman baik atau sahabat saya. Right or wrong, ya dia tetap sahabat saya. Jadi saya belain meskipun salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia tetap rekan saya. Dia tetap sahabat saya. Ya, dan dia saya anggap tidak salah. Meskipun dia berbuat salah. Nah, itu yang saya seringkali jumpai. Tapi ada orang yang, kalau dengan orang yang mungkin saya tidak ada hubungan yang begitu dekat tadi ya, misalnya ya jemaat biasa begitu, waduh begitu kelihatan jatuh langsung sikat habis, lalu menunjukkan wibawa gereja yang keras dan tegas terhadap orang berdosa ini, yaitu jemaat biasa itu. Ya, ini yang saya lihat itu adalah ketidakadilan dalam melihat orang yang jatuh dalam dosa. Ketidakadilannya tadi, yang pertama disyukurin, ya kapokmu kapan gitu, rasain lu. Yang kedua adalah malah membela sahabatnya yang
berbuat dosa malah dilindungi dan tidak istilahnya tidak disiplin, tapi dilindungi atau memejamkan mata saja karena itu sahabatku. Dan yang ketiga, menghakimi dengan kejam jemaat yang jatuh dalam dosa yang mereka tidak punya kekuatan apa-apa dan diperlakukan dengan sangat tanda petik sadis, ya. Bahkan mungkin diusir dari jemaat dan sebagainya. Itu saya melihat semua kejadian-kejadian seperti ini yang menyebabkan saya juga sedih karena melihat ketidakadilan yang muncul dalam gereja yang tercatat sebagai gereja benar. Gereja yang sangat mementingkan ajaran yang benar. Tapi kembali lagi, ya itulah manusia. Jadi kalau yang tadi saudara-saudara ngomong semua itu, wah itu bagus-bagus semua. Makanya saya bilang, kalau dunia seperti ini, waduh, semua akan damai dan tenang ya. Kita melihat orang berdosa, lalu kita doakan, lalu kita ingatkan supaya dia kembali ke jalan yang benar dengan kasih sayang. Ya, itu bagus semua. Tapi suatu saat kita akan bisa melihat hal-hal yang tadi saya ungkapkan itu. Ya. Oke. Nah, dari tulisan buku ini, maka ada beberapa hal yang buku ini tegaskan ya. Jadi dia menghimbau begini. Jadi kita merasa kita membenci dosanya. Menanggapi dengan membenci dosanya. Saya juga sedang mempertanyakan kata membenci dosa. Karena dosa itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali nikmat. Dosa itu bukan sesuatu yang kita benci, tapi kita nikmati. Ya. Kalau kita tidak berkaitan dengan dosa itu mungkin tidak masalah. Maksudnya kalau saya tidak menyentuh dosa-dosa itu, atau saya memang alergi dengan peristiwa-peristiwa tentang yang berkaitan dengan dosa tersebut, mungkin itu enggak masalah bagi saya, makanya saya membenci dosa itu. Tapi kalau saya sendiri menghadapi godaan tentang dosa itu, cara iblis menggoda saya menghadapi dosa itu bukan dengan membenci dosa, tapi menikmati dosa. Dosa itu bukan menjijikkan, tapi bisa kita nikmati. Nah, itu godaan yang sangat mengerikan. Jadi maksud saya begini, maksud saya kita itu membenci dosa tersebut itu bagi kita gampang. Tapi bagi yang mengalami itu tidak gampang. Mengerti ya maksud saya? Bagi kita yang tidak jatuh, untuk membenci dosa itu gampang. Tapi bagi yang mengalami, lawang dia menikmati kok disuruh membenci, bagaimana?
itu dia betul-betul sudah enjoy benar di dalam dosa itu. Nah, karena itu saya juga senang dengan beberapa masukan tadi yang mengatakan bahwa oke, kita mungkin perlu menegur, tapi ingat dulu sebelum menegur, apa sudah tepat saatnya saya menegur, atau kadangkala malah teguran itu kalau enggak diucapkan dengan bijaksana bisa malah ya salah arah gitu dan salah sasaran, atau hasil yang malah tambah memperburuk. Nah, itu coba direnungkan baik-baik. Jadi bagaimana juga menegur yang bijaksana, dan siapa yang paling cocok untuk menegur. Kadang-kadang memang mungkin ditegur saya malah tambah marah, tapi ditegur Pak Elia tambah sadar misalnya. Jadi memang siapa yang berperan untuk hal itu juga perlu menjadi perenungan. Dan merasa kasihan pada keadaan yang terjatuh itu juga harus hati-hati ya. Merasa kasihan itu saya kok lebih condong merasa berhati-hati. Maksudnya berhati-hati itu saya itu sebetulnya sama dengan dia. Kalau saya punya kelemahan dan kelemahan saya dipakai oleh iblis untuk menggoda saya juga akan sama dengan dia. Saya lebih cocok belajar mengerti keadaannya dalam kejatuhannya. Belajar memahami. Kalau merasa kasihan itu sepertinya saya itu lebih hebat dari dia, saya lebih unggul dari dia, saya kasihan dengan dia, seolah-olah saya ini kan yang lebih wah kan dari orang tersebut. Padahal sebetulnya sama. Kita di bagian kalimat-kalimat di atas yang sudah kita pelajari, siapa sih yang nggak bisa jatuh dalam dosa? Saudara dan saya kalau tergoda dengan kelemahan dan kekurangan kita, ya kita pasti akan jatuh. Siapa yang kuat? Kalau kelemahannya diutak-utik. Makanya jangan sombong kan. Jadi kata merasa kasihan ini lebih baik saya belajar memahami keadaannya yang terjatuh. Belajar mengerti lah. Karena tiap orang itu, ya itu tadi, berbeda-beda. Bagi saya mungkin itu bukan kelemahan saya. Saya itu brengsek, itu saya sangat membenci itu tindakan itu misalnya. Iya, tapi kamu punya kelemahan lain kan, yang kamu nggak sadari. Dan kalau kamu melakukan itu, kamu pun juga tidak sadar kalau kamu itu sudah tergoda. Bisa seperti itu. Nah, yang terakhir ini berdoa bagi pembebasannya itu, ya itu yang menurut saya harus dengan hati yang benar-benar tulus dan benar-benar mengasihi, mendoakan bagi dia. Dan itu sekali lagi tadi saya bilang tidak mudah bagi kalau kita membenci orangnya, bagaimana kita mau mendoakan dia gitu. Ya. Tapi sudah terjadi kan beberapa kali ada hamba Tuhan yang jatuh. Kita sepertinya enggak nyangka ya hamba Tuhan itu bisa jatuh. Kok enggak nyangka, bagaimana? Hamba Tuhan itu yang manusia.
Apa Anda pikir seperti malaikat hamba Tuhan itu yang nggak bisa jatuh? Ya, atau Anda sendiri merasa bagaimana? Anda juga nggak bisa jatuh. Hanya hamba Tuhan itu yang bisa jatuh dan Anda tertawakan hamba Tuhan itu. Nah, mari kita prihatin. Sebetulnya ada satu hal yang saya sangat suka dengan ilustrasi tubuh ya. Kita ini anggota tubuh Kristus. Kalau ada satu anggota yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Tidak lalu tertawa-tawa kan. Misalnya tangan kita ada jari yang terpotong gitu. Lalu kita bisa tertawa-tawa dengan melihat tangan kita yang terpotong gitu. Nah, rasain lu tangan ya. Lu sekarang terpotong, enak ya? Nah, itu kan nggak mungkin kan? Kalau memang kita menyadari betul-betul kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Ya, kita sampai di sini aja dulu. Mungkin bisa dilanjutkan diskusinya. Jadi Ya, kita lanjut diskusi sudah ya. mempelajari tadi poin-poin itu. Baik. Ya, oke. Terima kasih Pak Andi. Ya, kita bersyukur teman-teman yang ada bersama dengan kita di acara RMC Today dalam topik pencobaan. Kita diingatkan bahwa ketika kita masuk ke dalam hari pencobaan itu, kita tahu bahwa iblis akan benar-benar menaburkan segala tipu dayanya untuk meracuni pikiran kita. Ada satu kata yang tadi saya tangkap dari apa yang dijelaskan Pak Andi, yaitu akan mengobsesi dan mengarahkan seseorang pada sesuatu yang berdosa, yang meracuni pikiran kita. Dan itu sifatnya adalah terus-menerus. Dan itu yang kita harus waspada dan berhati-hati. Ketika kita lemah, disitulah iblis tahu cara yang digunakannya untuk boleh membawa kita jatuh di dalam pencobaan. Dan kita jauh daripada Allah. Karena kita terus akan menikmati dosa-dosa itu. Dan yang kedua adalah yang diingatkan kepada kita, bagaimana respon kita ketika kita berrelasi dengan sesama kita. Tetapi ada orang yang berbuat dosa. Yang pertama adalah mungkin kita bisa ya semacam syukurin deh gitu ya, karena udah kita kebawa nggak suka gitu ya sama pribadi orang ini, atau kita mungkin terlibat masalah dengan dia. Yang kedua kita akan menegurnya ya, dengan cara-cara yang berkenan gitu ya, maksudnya kita doakan dulu, kita tegur gitu ya, atau juga bisa kita akan benar-benar karena kita hubungannya dekat dengan saudara yang melakukan kesalahan ini atau dosa ini, kita akan benar-benar membela dia gitu ya, mengaburkan dan kita kompromi dengan dosa yang dia lakukan. Dan yang terakhir, respon kita juga bisa menghakimi ya, lebih ekstrim lagi, seolah-olah kita itu adalah orang yang suci dan tidak berbuat dosa. Inilah yang menjadi satu evaluasi ya bagi kita, karena saya teringat satu ayat, kasihilah Allahmu ya dengan segenap hatimu dan akal budimu, dan ini akan menjadi satu bagian yang penting bagi kita untuk berelasi dengan sesama. Bagaimana kita juga mengasihi orang lain, itu terpancar ketika kita bagaimana kita hidup mengasihi Allah. Dan tentunya ini akan terkait dengan bagaimana kita berespon terhadap dosa orang lain. Dan saya tetap akan membuka forum diskusi ini di dalam kira-kira mungkin 10 menit ke depan ya. Jadi jangan tunggu-tunggu. Bagi Bapak Ibu yang ingin masih mengajukan pertanyaan, silakan untuk langsung mengajukan pertanyaan. Bu Meta. Silakan Pak Elia. Ada banyak poin, tapi mungkin akan ambil 3. Pertama Pak, kemarin teman-temannya, kemarin saya di chat sama teman dari Kupang yang dulu 12 tahun bisnis di Bali. Dia buka restoran di Kupang dan sepi. Kemudian ngobrol 1 jam. Udah datang konsumen, dia bilang, Elia, Om sudahin dulu ya, saya tahu. Dia yang menarik begini Pak. Dia adalah seorang penterjemah dari Mandarin ke Indonesia, Indonesia Mandarin. Kemudian dia terkesan kepada Pak Lukas siapa tuh ya, dosen saat saya suka lupa setelah stroke ini. Poinnya adalah dia terkesan begini,
pada saat saya berbincang-bincang tentang program saya dengan Pak Andi yang mengangkat tentang aku, dia langsung bilang begini, pendeta itu lagi berkhotbah dan memberikan sebuah ilustrasi. Ada kura-kura dan analogi gitu ya, dan burung. Kemudian si kura-kura berpikir, oh enak ya kamu jadi burung, bisa ke sana terbang ke sana ke sini. Bisa bantu aku enggak untuk menikmati duniamu? Si burung itu berkata, gimana caranya? Kamu kan di bawah si kura-kura. Oh gampang, ambil tali, aku pegang, aku gigit tali, dan kamu gigit tali, dan kamu terbang. Udah gitu terbanglah di mereka. Wah terbang. Wah yang binatang lain di bawah, wih hebat ya kura-kura bisa terbang. Ide siapa itu? Wah, dengan bangganya si kura-kura mau menyatakan itu bukan idenya si burung, tapi idenya aku. Begitu dia bilang, aku, jatuhlah dia. Itu menjadi kesan bagi Pak Davidku, dan saya pikir ini ilustrasi bagus ya. Kalau kita sudah punya ide sesuatu di perusahaan, dimanapun, dan sebagainya yang spektakuler, dan orang terjadi pencobaan, wah itu, siapa punya, kalau dia mau menyombongkan tentang antroposentris, maka jatuhlah dia. Itu satu. Yang kedua, saya mau menanggapi tentang tadi berempatinya Pak Andi Halim yang menceritakan jangan kita merasa kasihan, tetapi lebih baik kita memahami bagaimana dia jatuh dalam percobaan itu. Dengan kata lain adalah berempati dengan kejatuhan dia, bukan bersimpati tetapi berempati. Itu ilmunya Bu Meta, tolong dijelaskan. Yang ketiga, lupa tadi saya mau ngomong apa ya. Ya udah gitu aja, thank you. Silakan Pak Andi, mungkin boleh menanggapi untuk hal ini. Ya, saya kira sudah bagus itu yang dikatakan Pak Elia itu. Sudah ringkasannya ya Pak ya? Nggak Iya. perlu dijawab lagi ya. Iya. Bu Meta, Pak Andi. Silakan. Ya. Dan izin juga tidak bisa menampilkan wajah karena sedang Ya, tidak silakan. layak tampil. Ini, ya. Oke, baik. Mengenai pencobaan, saya pernah ingat kata-kata Pak Andi bahwa hendaknya kita harus jeli meneliti dan melihat kelemahan-kelemahan kita. Jadi itu diambil dari Roma 7 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi dalam keseharian saya itu ketika saya melihat mendengarkan bahwa kita harus jeli meneliti dan melihat kelemahan-kelemahan kita, maka kita akan, saya pribadi jadi aware terhadap motivasi apa yang sedang saya lakukan, apa yang sedang saya pikirkan. Itu akan muncul dengan sendirinya. Misalnya seperti kesimpulan saya ketika saya berinteraksi dengan teman-teman yang tidak seiman, tetapi mereka berperilaku katakanlah menyimpang, quote and quote, atau berbuat dosa, maka apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan berupa teguran atau nasihat atau apapun, yang saya pahami dan yang saya simpulkan adalah sia-sia karena mereka tidak tahu nilai-nilai atau kebenaran-kebenaran Kristen. Tapi pada waktu itu motivasi saya adalah biarlah dia melihat bahwa apa yang saya katakan ini adalah nilai-nilai kekristenan gitu. Tetapi di hati saya dan pikiran saya, karena di sini adalah saya harus meneliti dan melihat kelemahan saya jadi muncul, apakah ini kesombonganmu, Hen? Gitu. Ketika kau menegur gitu, motivasi saya adalah ingin bukan menampilkan ya, ingin ini loh nilai-nilai kekristenan.
gitu. Ini loh cara berpikir Kristen dalam menghadapi atau menanggapi suatu dosa gitu. Tetapi ternyata ada pikiran lain yang muncul, apakah kau sedang menyombongkan diri? Gitu. Itu bagaimana, Pak? Baik. Saya pernah membawa suatu renungan mengenai kesombongan atau membahas diskusi mengenai kesombongan, bahwa manusia itu memang tidak mungkin lepas dari kesombongan. Jadi supaya kita tidak berkanjang dalam kesombongan adalah menyadari kesombongan diri sendiri. Jadi saya kalau menilai orang lain, oh itu sombong, oh itu sombong, oh itu sombong, ya saya sendiri juga sombong. Lalu bagaimana mengatasi kesombongan diri dengan menyadari bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Only by grace. Saya itu nggak ada apa-apanya. Saya itu sebenarnya adalah nothing. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya nggak mungkin punya kesadaran-kesadaran yang seperti sekarang ini. Jadi, menghandle kesombongan kita dengan menyadari anugerah Tuhan. Seperti 1 Korintus 15 ayat 10, ya Rasul Paulus bilang, aku sebagaimana aku ada sekarang, ini semua karena kasih karunia. Dan kasih karunia Allah itu tidak sia-sia, tapi aku akan bekerja lebih keras daripada semuanya, tapi itu bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Jadi akhirnya kita boleh bertindak dengan yang terbaik yang kita mau lakukan, dengan diikuti kesadaran semua adalah only by grace. Jadi kesombonganku akan menjadi tidak disuburkan dengan menyadari only by grace itu. Ya, nah ini biar jadi berkat bagi Henny juga. Terima kasih, Pak Andi. Silakan jika masih ada lagi. Makasih Bu Meta. Oh, ya. Silakan Pak Yohan dulu deh. Ya, permisi Bu Meta. Permisi, saya mau nanggapi apa yang dikatakan oleh Bu Hani tadi. Terima kasih. Artinya begini, kalau kita tadi kalau saya dengar kalau nggak salah ya, kalau orang dengan yang tidak seiman. Nah, bagaimana saya punya pengalaman karena lingkungan dengan teman-teman gereja, justru kejadiannya kita mendapat perlakuan atau kita melihat kejadian-kejadian justru datangnya dari orang yang seiman melalui kata-kata, ucap kata, tindakan yang kita kaget juga orang-orang pelayanan, sama-sama rekan sepelayanan. Tapi kok kata-katanya begini sikapnya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang seperti ini kan? Ya, puji Tuhan tadi Pak Andi sudah menceritakan, memberikan kita arahan. Jadi siapa kita juga sama, tapi solusinya ya kita hanya bisa berdoa. Tadi juga Bu Meta sendiri sudah bilang harus bijaksana, rekan-rekan banyak. Jadi saya cuma mau bilang bahwa justru di dalam gereja pun banyak kita lihat hal-hal yang menyakitkan. Ya, kesombongan, merasa ego, lalu sikap, kata, tindakan kita banyak membuat orang luka hati, kepahitan. Nah, itu saja sedikit apa yang bisa saya bagi. Terima kasih Meta, Pak Andi. Terima kasih Pak Yohan. Ya, silakan Pak Andi kalau akan menambahkan apa yang disampaikan. Enggak, udah. Oke. Ya, silakan ada teman-teman lain yang masih ada waktu beberapa menit saya ke depan. 1 menit lagi jika tidak ada, mungkin Pak Andi akan menutup sesi ini. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Pak Andi tadi yang itu kita kan yang bilang jika seorang Kristen melihat saudaranya jatuh ke dalam dosa, dia harus menanggapinya dengan membenci dosa. Sebenarnya ini
ini memang kita harus melihat di dalam ini. Bukan penulis mengatakan bahwa kita membenci orang yang berdosa itu, tapi kita harus itu menanggapi dengan membenci dosa itu, perbuatannya, tapi bukan orangnya. Karena kalau tidak itu bisa juga balik ke kita nanti Pak Andi. Maksudnya rasa kita bisa juga bilang, oh karena saya mengasihani orang itu, saya juga bisa kasih excuse diri sendiri. Nah itu saya lihat dia juga bilang kalau tidak, iblis juga bisa pakai itu untuk ini. Nah yang relevannya itu di dalam kehidupan kita, banyak orang salah mengerti. Kalau kita membenci dosa itu seolah-olah kita membenci mereka gitu. Padahal maksudnya bukan. Memang kita tidak terhindar demikian, tapi kita harus sabar karena kita biarkan dia yang sendiri melihat. Apa kita punya tujuan memang untuk membenci dia atau untuk merasa kita lebih rohani? Mungkin dia yang menilai nanti. Kadang-kadang memang kita mendapatkan perlakuan demikian. Orang pikir kita itu membenci mereka, padahal sebenarnya kita membenci dosa itu supaya kita juga tidak terikut-ikut, maksudnya mengkompromi. Tapi kita kasihan bahwa kita bisa berdoa bagi dia, menolong dia, menasihati dia. Tapi bukan berarti kita harus kompromi dengan dia. Oke, gitu. Bu Willy. Jadi tadi saya menjelaskan itu bukan seperti itu. Jadi bukan kita membenci orangnya, juga bukan dengan sikap membenci dosanya seperti yang tadi. Coba nanti Bu Willy putar lagi deh. Saya tidak usah mengulang apa yang tadi saya katakan. Jadi yang Bu Willy tadi katakan itu juga saya amini bahwa kita tidak boleh membenci orangnya, tapi membenci dosanya. Cuma dalam aspek membenci dosa pun saya tadi sudah memberi koreksi bagaimana seharusnya di dalam membenci dosa. Karena saya sudah banyak mendengar sikap kita harus membenci dosanya, kita mengasihi orangnya. Ya sudah terlalu sering lah kita mendengar itu. Tapi bagaimana sih membenci dosa itu? Karena saya tadi kan bilang dosa itu nikmat. Ya, dosa itu nikmat. Dan kita membenci dosa karena bagi kita itu bukan godaan kita, bukan kelemahan kita. Tapi bagaimana kalau itu menjadi kelemahan kita? Kita akan menikmati dosa itu, bukan membenci. Nah, itu yang saya maksud, bahwa nggak gampang bilang membenci dosa terhadap godaan yang bukan kelemahan saya. Kalau itu bukan kelemahan saya, gampang saya membenci dosa. Tapi kalau itu menjadi kelemahan saya akan menikmati tanpa saya sadari. Oke, tadi kelihatannya Pak Ilya mau kata-kata penutup tadi. Terima kasih Pak Andi menghargai saya, mengingat saya tepatnya. Saya mau menanggapi tentang Bu Heni, apakah Bu Heni orang Solo, Ibu? Karena dari tutur bahasanya itu halus benar. Jadi itu komplimen untuk Tante Willy. Yang kedua, saya tadi teringat poin ketiga, Pak. Di tanggal 26 Januari 2020, saya tukang dokumenter, jadi punya data otentik, Pak Arthur mengangkat tentang seorang hamba Tuhan yang bla 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 bla, yang salah lah dalam berucap. Terus kalimat Pak Andi terucap waktu itu, ya kita berdoa supaya kalau dia tuh suatu saat disadarkan dengan mengalami koreksi dari Tuhan. Intinya adalah dia jatuh supaya dia sadar bahwa dia salah dalam berucap. Itu saya pikir motivasinya betul, karena hajaran bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Karena sudah terlalu over si hamba Tuhan yang menyesatkan itu. Itu saja, thank you. Thank you. Baik, Meta, saya langsung kasih kesimpulannya. Ya, silakan Pak Andi. Jadi kita bersyukur pada Tuhan, melalui segala pencobaan-pencobaan ini kita belajar untuk lebih maju, belajar mengerti, memahami, dan belajar mengenal diri sendiri.
Itu yang penting. Mengenal diri sendiri. Dan mengenal kelemahan diri sendiri. Dan juga mengenal bahwa tanpa anugerah Tuhan, kita semua pasti hancur berantakan. Tuhan memberi anugerah kepada kita. Saya kembalikan ke Meta. Iya, Pak Andi. Waktunya udah lewat 5 menit dari yang seharusnya. Oke, kita akan tutup dalam doa ya, Pak Andi. Baik. Silakan, Pak Andi. Ya, saya minta Pak Keki bisa menutup dalam doa. Oh, enggak standby. Saya minta Deviana bisa tutup dalam doa. Tidak standby juga. Ya udah, saya minta Pak Johan saja ya. Silakan Pak Johan tutup dalam doa. Baik, terima kasih Pak Andi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah Tuhan anugerahkan melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami sungguh dikuatkan, diteguhkan bagaimana kehidupan nyata dalam kami supaya ketika kami berinteraksi dengan orang satu dan yang lainnya, kami menjadi pribadi yang lebih memahami diri kami lebih, di mana anugerah yang Tuhan telah nyatakan itu dapat kembali kami nyatakan kepada orang lain dengan kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak jadi pribadi yang lebih dulu menghakimi orang lain, tapi kami melihat diri kami kalau kami pun bisa jatuh dan melakukan hal yang sama. Dan kalau kami bisa ada sampai hari ini pun, itu karena anugerah dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang begitu indah ini. Biar ini melengkapi kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi Halim, pakai terus hamba-Mu Tuhan, lebih hari lebih lengkap, dan lebih hari dengan kasih karunia-Mu Tuhan, berkati pelayanannya, berkati kehidupan rumah tangganya. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Meta Tuhan, yang dengan setianya juga melayani kami semuanya, membantu sebagai moderator. Tuhan berkati kehidupannya, pelayanannya, karya layan, dan juga kerjanya. Terima kasih semua kami yang sudah mengambil bagian, Tuhan berkati. Beri kekuatan, kesehatan, untuk hari-hari selanjutnya kami terus ada di dalam pengajaran ini, Bapa. Ini doa kami, syukur kami, Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Meta. Ya, selamat pagi semuanya.